Mega Hari Minggu bersama Cassandra pastinya. Nah, adik-adik gimana hari Minggunya? Pagi ini udah bantuin papa mama belum? Udah mandi belum? Terus udah sarapan apa belum? Kalau udah, yuk kita siap-siap buat ibadah sama-sama. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Siap adik-adik? Yuk, sekarang kita mau doa dulu, kita mau datang sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu untuk hari ini. Kalau sebentar kami ingin memulai ibadah kami, berkati ibadah kami, kiranya firman yang dibawakan oleh kakak-kakak bisa sampai ke dalam diri kami dan dapat kami terapkan di kehidupan sehari-hari kami, Tuhan. Tuhan, berkati kakak-kakak pembina lainnya, tutup bungkus ibadah kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kembali lagi loh dengan kita. Oke, sekarang kita mau ngapain ya kak hari ini? Ngapain ya? Wah, kita mau puji Tuhan. Siapa yang adik-adik yang semangat untuk puji Tuhan? Yuk kita mau sama-sama bangkit berdiri. Oke, Gloria, Let's go. I love you Jesus. Deep down in my heart, I love you. I love you, Jesus. Deep down in my heart, talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart, talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Semangat ya lagi ya. Sekali lagi ya. kita mau bilang I love you Jesus. Love you, Jesus. Deep down in my heart, Sekali lagi. I love you, Jesus. Deep down in my heart, talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart, talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama meninggikan Dia lewat lagu kita, lewat nyanyian kita, lewat mazmur kita. Yuk kita mau ambil posisi terbaik. Kita mau bilang kalau Tuhan yang selalu menyertai kita, Tuhan yang selalu memegang hidup kita. Yuk kita mau sama-sama menyanyikan lagu Ku di Tanganmu. Di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu.
sudah merencanakan yang terbaik untuk hidup adik-adik. Apapun yang jadi masalah, apapun yang jadi pergumulan adik-adik, Tuhan Yesus gak pernah sekalipun meninggalkan adik-adik. Tuhan Yesus gak pernah sekali-sekali keluarin adik-adik dari pikiran Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus begitu sayang sama adik-adik. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal. Kita mau sama-sama kan bilang, kita di tangan Tuhan, kita akan aman. Kita mau berdoa, kita mau siapkan hati kita untuk kita menerima setiap firman Tuhan. Ya jadi kita mau lipat tangan, tutup mata. Kita mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Tuhan hari ini Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami mau mendengar firman-Mu, kami mau mendengar isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apapun setiap apa yang kami dengar Tuhan, apapun yang kami terima Tuhan, itu boleh tekanan dalam setiap hati kami Tuhan. Berarti juga Tuhan Kakak Umina yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan Kau pakai dia Tuhan untuk supaya menjadi berkat Tuhan buat setiap kami. Kami siap Tuhan mendengar firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hai, selamat pagi semua. Apa kabar adik-adik semua? Kakak percaya semua adik-adik dalam keadaan sehat. Kakak percaya minggu-minggu ini adik-adik sudah memulai kembali sekolah di tahun ajaran yang baru. Ya, kakak percaya tahun ajaran baru ini tahun ajaran yang penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita. Kakak percaya walaupun adik-adik semua belajar dari rumah, tapi tetap bersemangat karena kita percaya semua yang saat ini terjadi semua adalah karena rancangan Tuhan. Semua itu mendatangkan kebaikan. Minggu ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan belajar, temanya adalah Allah Hakim yang Adil. Ya, adik-adik, minggu-minggu yang lalu adik-adik juga sudah belajar bahwa Allah itu adalah kekuatan dan perlindungan kita. Kita juga sudah belajar mengenai Allah adalah gembala yang baik buat kita semua. Minggu ini kita akan belajar bagaimana Allah sebagai hakim yang adil dalam hidup kita. Nah, adik-adik semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, Alkitabnya sudah disiapkan? Semua sudah membawa Alkitab? Ya, yang sudah membawa Alkitab, Alkitabnya kita akan buka dari kitab Matius 7 ayat 1 sampai 5. Kita akan sama-sama membaca Matius 7 ayat 1 sampai 5. Ayah dan ibu di rumah boleh membantu adik-adiknya untuk membuka Matius 7 ayat 1 sampai 5. Ya, kita akan baca sama-sama. Temanya adalah hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu.
Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selembar itu dari mata saudaramu. Nah, adik-adik semua sudah sama-sama membaca firman Tuhan hari ini. Temanya adalah hal menghakimi. Ya, adik-adik, ketika kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, berarti kita menjadi murid Kristus. Murid artinya orang yang diajar. Dan Yesus adalah pengajar di dalam kehidupan kita. Adik-adik belajar tentang firman Tuhan. Adik-adik, bagaimana caranya supaya kita dapat belajar? Seperti adik-adik di sekolah, adik-adik juga belajar. Ada bapak dan ibu guru yang mengajari adik-adik semua. Supaya kita bisa belajar, berarti adik-adik memberi waktu. Adik-adik menyiapkan waktu. Bagaimana supaya belajar kita itu berhasil? Yang pertama adalah adik-adik harus mendisiplinkan diri. Bangun pagi-pagi, kemudian kita mandi, sarapan, lalu kita juga harus mempersiapkan alat-alat kita seperti buku tulis, pulpen atau pensil untuk kita belajar. Demikian juga untuk belajar firman Tuhan. Yang pertama adalah kita harus taat. Nah, adik-adik semua di rumah coba katakan taat. Ya, kita semua harus taat. Taat itu artinya tidak melawan apa yang diperintahkan kita lakukan. Seperti misalnya mama di rumah bilang, ayo makan. Ya kita tidak bilang, nanti mak. Tapi kita taat, kita melakukan langsung. Itu artinya taat tidak. Iya mak, tapi adik-adik tidak melakukan. Itu artinya tidak taat. Nah, ketaatan itu membawa berkat buat setiap adik-adik. Karena ketika kita lakukan taat, Tuhan bekerja atas hidup kita. Nah, tadi yang pertama apa adik-adik? Katakan sekali lagi, taat. Taat itu langsung melakukan. Jadi adik-adik langsung bergerak. Ketika ada perintah dari ayah dan ibu, adik-adik langsung bergerak, langsung melakukan. Kalau disuruh mandi, adik-adik langsung mandi. Tidak melawan orang tua. Atau adik-adik berkata-kata yang kasar, tapi langsung melakukan. Yang kedua adalah bagaimana supaya kita itu menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus. Yang kedua adalah memiliki disiplin. Nah, disiplin itu bagaimana caranya? Disiplin itu kita latih, kita berlatih. Oh, tadinya kita pertama suka menunda-nunda pekerjaan, atau kita suka malas. Nah, kita belajar adik-adik. Adik-adik di rumah, ketika belajar dari rumah, adik-adik mendisiplinkan diri. Kalau sekolah mulai jam 7, adik-adik langsung memulai sekolah dari rumah. Tidak menunda-nunda. Adik-adik tidak misalnya, nanti dulu belajarnya. Kan nggak dilihat sama ibu guru. Saya kan sudah mengirim foto buat guru saya. Habis itu saya mau main-main aja, kan gurunya nggak melihat saya belajar. Nah, itu tidak boleh ya adik-adik. Karena mungkin guru adik-adik tidak melihat, tapi Tuhan itu melihat. Yang kedua tadi adik-adik apa? Kita disiplin. Kita melakukan disiplin, kita berlatih supaya kita menjadi murid-murid Kristus. Nah, untuk kita bisa taat, untuk kita bisa disiplin, bagaimana ya caranya ya? Kan kita ini adalah manusia daging, dan kecenderungannya adalah suka melawan, suka melakukan yang tidak benar. Nah, adik-adik, untuk kita memiliki ketaatan, memiliki disiplin, yang pertama itu adalah adik-adik rajin membaca firman Tuhan. Kita ulang sekali lagi, rajin membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menjadi kekuatan kita, menjadi pedoman kita untuk kita melakukan segala kegiatan kita, segala aktivitas adik-adik di rumah, aktivitas adik-adik bermain. Firman Tuhan itu menjadi terang buat adik-adik, menjadi
cara adik-adik melakukan sesuatu. Jadi adik-adik semua melakukannya berdasarkan firman Tuhan. Tadi yang pertama, rajin membaca firman Tuhan. Yang kedua, adik-adik harus apa? Ya, yang kedua, adik-adik harus berdoa. Kenapa ya kita harus berdoa ya? Coba, siapa yang bisa menyebutkan kenapa kita harus berdoa? Berdoa itu adalah napas hidup kita. Kita berbicara kepada Tuhan. Kita ngobrol nih sama Tuhan. Nah, kita mengucap syukur sama Tuhan. Kita meminta sama Tuhan. Kita juga membawa doa untuk bangsa kita, untuk sekolah kita. Seperti saat-saat ini adik-adik bangsa Indonesia, seluruh dunia sedang mengalami yang namanya virus corona. Apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa. Kita minta sama Tuhan supaya Tuhan melindungi bangsa kita, melindungi orang tua kita, melindungi kita semua, supaya kita tidak mengalami virus corona, supaya virus itu Tuhan bekerja atas bangsa kita. Yang kedua, adik-adik, tadi apa? Berdoa. Nah, setelah kita berdoa, apalagi yang perlu kita lakukan? Tadi yang pertama apa adik-adik? Pertama adalah membaca firman Tuhan. Yang kedua adalah berdoa. Kalau kita melakukan itu dengan baik, kita melakukannya setiap hari, apa yang adik-adik dapatkan? Yang pertama itu adik-adik akan menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh itu apa? Ada sukacita, ada damai sejahtera, apalagi adik-adik, ada pengandalian diri, ada kasih, ada murah hati. Adik-adik akan menghasilkan buah-buah roh. Seperti firman Tuhan yang hari ini kita baca, adik-adik lagi nggak mudah tersinggung. Adik-adik nggak mudah berkata-kata kasar kepada temannya. Adik-adik nggak berkata-kata kotor. Karena apa? Adik-adik sudah menghasilkan buah-buah roh. Nah, apa yang telah adik-adik lakukan, apa yang adik-adik telah hasilkan, itu akan menjadi berkat buat banyak orang. Berkat buat papa mama, berkat buat teman-teman di sekolah. Semua itu akan adik-adik alami ketika adik-adik melakukan apa yang tadi telah kakak katakan di dalam firman Tuhan ini. Setiap apa yang adik-adik lakukan, Tuhan akan perhitungkan. Jadi firman Tuhan hari ini, Allah adalah hakim yang adil. Ketika adik-adik menabur yang baik, adik-adik akan mendapatkan yang baik. Allah itu adil. Allah itu tidak pilih-pilih. Oh, yang ini nih saya akan berkati. Tidak adik-adik. Allah kita itu adalah Allah yang adil. Semua akan Allah perhitungkan. Ketika kita berbuat baik, Tuhan juga perhitungkan. Ketika kita menabur hal-hal yang baik, adik-adik rajin membaca Alkitab, adik-adik rajin berdoa, Tuhan itu akan perhitungkan. Itu akan menjadi berkat buat keluarga adik-adik, buat kita semua, buat kakak juga menjadi berkat, buat teman-teman sekolah adik-adik juga menjadi berkat. Jadi firman Tuhan hari-hari ini yang adik-adik baca kiranya menjadi kekuatan buat adik-adik semua. Ya, sebelum kakak mengakhiri firman Tuhan hari ini, ayat hafalan kita adalah dari Roma 14 ayat 12. Ya, mari kita buka Alkitab kita masing-masing, adik-adik. Alkitabnya dibuka, Roma 14 ayat 12. Yang sudah siap katakan amin. Ya, kita sama-sama membaca Roma 14 ayat 12. 1, 2, 3. Demikianlah setiap orang di antara kita
akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ya, kita ulang lagi adik-adik, kita baca Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ya. Kakak akan mengakhiri firman Tuhan hari ini. Kita akan berdoa biar firman Tuhan yang kita baca ini menjadi kekuatan buat adik-adik, menjadi cara adik-adik beraktivitas. Adik-adik selalu berharap kepada Tuhan. Ya, sebelum kakak akhiri, adik-adik tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kami Tuhan selalu berharap kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami tabur, apa yang kami lakukan Tuhan, Engkau akan perhitungkan Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan Yesus adalah Allah yang adil Tuhan. Engkau adalah hakim yang adil Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami juga Tuhan tidak berkata-kata yang buruk Tuhan kepada teman-teman kami, berkata-kata yang buruk Tuhan kepada orang tua kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang melihat Tuhan. Engkau Allah yang melihat setiap apa yang kami lakukan. Biar firman Tuhan ini Tuhan menjadi kekuatan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih adik-adik. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, gimana ibadahnya hari ini? Kakaknya yang bawain firman, semoga firmannya dapat adik-adik terima dan dapat adik-adik terapkan di kehidupan adik sehari-harinya ya. Yuk adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita mau tutup ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Dan kami berdoa semoga firman yang dibawakan oleh kakaknya dapat kami terima dan dapat kami terapkan Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami ingin melakukan aktivitas kami selanjutnya di rumah, berkati dan tutup bungkus juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Kita terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Roh Kudus dan persembahan dari Tuhan Yesus. Semoga dimanapun adik-adik berada dan papa mama dimanapun berada serta kakak-kakak pembina dimanapun berada selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.